Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu dan bapak guru kepala sekolah dimanapun berada, semoga diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik, di dalam kesempatan ini saya akan coba untuk berbagi praktik baik penilaian kinerja guru di platform Mereka Mengajar melalui pengelolaan kinerja. Baik ibu dan bapak, dalam kesempatan ini saya akan coba nanti menjelaskan disandingkan dengan perdirjian ya, juknis pengelolaan kinerja, bagaimana kita menilai tindak lanjut dan refleksi tindak lanjut. Karena di sini kita harus hati-hati ibu dan bapak, karena dalam penilaian itu akan berpengaruh terhadap nilai akhir guru-guru kita, apakah nanti di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi, atau di atas ekspektasi. Jadi itu dalam hal ini, dalam penilaian tindak lanjut dan refleksi tindak lanjut, benar-benar kita perhatikan, jangan sampai kita salah menilai, karena kesalahan kita tidak akan bisa dirubah lagi ibu dan bapak. Baik, sekarang akan coba saya cek pengelolaan kinerja. Ini kayak jaringannya nih ya. Coba keluar dulu. Ya, kita cek penilaian. Saya pilih salah satu guru, lalu kita nilai praktik kinerja. Ibu dan bapak, di sini saya sudah menilai pembinaan kinerja melalui dokumen tindak lanjut. Kita cek ya. Ini hanya bisa kita cek karena ini kan menjadi mulai dari refleksi guru, dimana refleksi Anda tentang praktik kinerja Anda selama observasi praktik kinerja, lalu apa yang harus oleh guru dalam belajar kelompok. Mereka tidak kompak karena mereka kurang komunikasi dengan teman kelompoknya. Itu yang direfleksikan oleh guru ya. Apa tujuan dan lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda, menerapkan kesepakatan kelas, meningkatkan pemahaman dan motivasi pembelajaran siswa. Upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan dan lanjut tersebut, berdiskusi dengan rekan sejawat dan merupakan guru penggerak dalam pengelolaan dinamika kelas dan menerapkan kesepakatan kelas. Oke, itu ya. Lalu akan kita isi penilaian atasan. Nih, bagaimana kesadaran guru ketika berefleksi? Menjelaskan banyak tantangan berasal dari faktor eksternal, sarana, prasarana, anggaran, koneksi, sinyal, dan lain. Sadar tantangan banyaknya berada di dalam kendali diri. Menjelaskan penyebab tantangan berasal dari kemampuan atau keterbatasan dirinya, bukan dari faktor eksternal. Di sini saya memilih yang nomor 2 karena guru sudah karena guru tersebut bisa menyadari bahwa tantangan itu berasal dari dirinya sendiri, yang belum bisa sebenarnya. Kalau saya lihat di sini, saya bisa menyimpulkan dari refleksi guru ini, dia belum bisa membuat kekompakan peserta didik di dalam kelas ya. Makanya saya pilih standar tantangan penyebabnya berada di dalam kendali diri. Nah, ini coba kita lihat perdirjennya ibu dan bapak. Di sini ini catatan dari kepala sekolah. Bagaimana upaya refleksi? Ini tindak lanjut ya. Ya. Ini dari perdirjen
tentang pengelolaan kinerja. Nah, ini ibu dan bapak akan berdampak ketika kita pilih tidak yang nomor satu. Yang nomor satu ini, kita pilih yang nomor satu ini, maka ini adalah nilai terendah di dalam penilaian tindak lanjut dilakukan oleh guru. Ini nilai terendah. Setelah itu ada yang ini nilai yang kedua, dan ini nilai yang tertinggi. Ketika guru sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri serta dampaknya, maka ini adalah nilai yang tertinggi. Yang pertama, guru menjelaskan penyebab tantangan yang berasal dari kemampuan atau keterbatasan dirinya, bukan faktor eksternal. Dan yang ketiga, menjelaskan dampak kualitas pembelajaran dirasakan murid disertai data, bukti lapangan, riset atau rapor pendidikan. Kalau guru bisa merefleksikan seperti ini, maka ini yang kita pilih, dan ini nilai yang tertinggi dari ketiga catatan kepala sekolah ini. Ini catatan yang pertama. Kalau kita lihat dari perdirjennya ibu dan bapak, nah ini dia. Kalau yang pertama itu tidak sadar kesulitan, yang kedua sadar kesulitan, dan yang ketiga sadar dampak dan kesulitan. Di antara tiga ini yang paling tinggi nilainya adalah sadar, dampak, dan kesulitan. Dan yang kedua, nilai yang tertinggi kedua sadar kesulitan, dan nilai tertinggi dan nilai terendah adalah tidak sadar kesulitan. Jadi ini adalah pedoman kita dalam memberikan penilaian kepada guru-guru kita, atau kita diskusikan sebelum mereka melakukan tindak lanjut gitu ya, agar nanti mereka bisa paham melakukan, dan mereka paham saat melakukan tindak lanjut di kelas, mereka paham apa yang akan mereka capai. Jadi ini sebenarnya harus kita diskusikan terlebih dahulu dengan guru-guru kita. Baik ibu dan bapak, setelah itu kita beri ada apa penjelasan Anda terhadap penilaian tersebut. Nih, apa yang sudah direfleksi oleh guru sudah baik, guru sudah dapat mengetahui tantangan dalam proses pembelajaran. Upaya kolaboratif yang direncanakan guru sudah baik karena akan melibatkan rekan sejawat, mengatasi tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas, serta membuat peserta didik nyaman berada di dalam kelas. Ini yang saya isi ibu dan bapak ya. Dan ini boleh ibu dan bapak isi juga, tidak harus panjang ibu dan bapak ya. Ini tidak diwajibkan panjang, tapi sesuai saja dengan penjelasan kita terhadap refleksi tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh guru. Baik, ini lalu nanti klik kumpulkan, dan ini saya sudah kumpulkan. Oke, selanjutnya kita kembali ke refleksi tindak lanjut. Setelah itu nanti setelah kita kumpulkan, maka guru akan mengisi lagi dokumen refleksi tindak lanjut ibu dan bapak, dan melakukan refleksi tindak lanjut apakah nanti proses pembelajaran di kelasnya meningkat atau tidak. Oke, ini refleksi tindak lanjutnya. Lalu kita nilai upaya refleksi tindak lanjut. Ini ada 3 tantangan paling sulit yang guru hadapi dalam melakukan perubahan ya. Kalian belajar menemukan waktu yang cukup, sering kali kesulitan membagi waktu ya. Guru ini kesulitan membagi waktu karena keterbatasan waktu, melibatkan semua murid, kolaborasi. Jadi kesulitan paling sulit itu adalah melibatkan semua murid, kolaborasi dengan rekan guru, atau kolaborasi antar guru, kunci dalam penerapan strategi restitusi secara efektif. Baik ibu dan bapak, lalu bagaimana kesadaran guru ketika berefleksi? Ya, ini ya, saya memilih yang nomor 2, menjelaskan penyebab tantangan berasal dari kemampuan atau keterbatasan dirinya, bukan faktor eksternal. Baik, lalu saya di sini berikan penjelasan. Sekali lagi ibu dan bapak, ini tidak harus panjang, singkat saja tapi padat. Boleh kalau saya buatnya seperti ini. Guru menyadari penyebab tantangan yang berasal dari keterbatasan dirinya. Guru terus melakukan perbaikan dengan belajar secara mandiri di PMM dan berkolaborasi bersama rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas kinerjanya berkaitan penerapan disiplin positif. Lalu nilai upaya mempelajari guru.
Ini nilai upaya mempelajari guru dari tindak lanjut inspirasi baru yang guru dapatkan dari upaya tindak lanjut. Nah, ini pilihan belajar. Dari tindak lanjut yang saya lakukan, saya dapat menemukan ide-ide baru yang lebih efektif untuk disampaikan kepada peserta didik. Nah, itu adalah inspirasinya dari inspirasi yang dipelajari oleh guru. Berdasarkan inspirasi yang didapatkan, perubahan praktik guru di ruang kelas satuan pendidikan, saya dapat menumbuhkan suasana belajar yang menyenangkan di lingkungan kelas dan sekolah. Pembelajaran yang menyenangkan apabila di dalamnya terdapat suasana yang rileks, bebas, aman, menarik sehingga dapat membangkitkan minat belajar siswa. Itu adalah inspirasi ini, perubahan yang didapatkan dari inspirasi belajar. Lalu pertanyaannya di sini untuk penilaian kepala sekolahnya, bagaimana upaya guru mempelajari dan menguasai kompetensi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja berdasarkan rating observasi praktik kinerja dan hasil refleksi. Yang pertama, melakukan upaya tindak lanjut yang sudah disepakati. Ini sama seperti tadi Ibu dan Bapak ya. Sama seperti yang tadi dalam menilai ini. Ini nomor 1 ini nilainya lebih rendah, nomor 2 mungkin sedang, nomor 3 itu lebih tinggi gitu ya. Tapi nanti rata-ratanya kita belum tahu ya. Tapi menurut Perdirjen ini, maka yang nomor 1 itu berarti belum sadar ya. Kita lihat yang tindak lanjutnya di sini. Nah, ini ya. Ini bagaimana upaya guru melakukan refleksi untuk menyadari kesulitan di dalam peningkatan pembelajarannya. Kalau kita pilih yang nomor 1, kaitannya ini tidak sadar gitu ya. Akan seperti nanti nilainya ini akan lebih rendah. Yang kedua, sadar kesulitan. Yang ketiga, sadar dan dampak kesulitannya. Ya, yang tertinggi itu sadar dampak dan kesulitan. Baik. Makanya kita pilih yang tengah saja sesuai apa yang dilakukan guru gitu ya. Kalau ini ya, jika ini menjelaskan dampak kualitas pembelajaran yang dirasakan murid disertai data, bukti lapangan, riset dan rapor pendidikan gitu. Ini guru menjelaskan ini yang kedua, mempraktikkan inspirasi dari upaya tindak lanjut membagikan. Tapi kalau misalnya guru, ibu dan bapak sudah melakukan membagikan praktik baik dari hasil inspirasi yang dia dapatkan, maka bisa dipilih yang ini ya, bisa dipilih yang ini. Tapi karena guru ini belum melakukan berbagai praktik baik mau komunitas belajar dalam sekolah ataupun luar sekolah, maka saya pilih mempraktikkan inspirasi dari upaya tindak lanjut. Baik, ini penjelasannya. Guru sudah mempraktikkan inspirasi dari upaya tindak lanjut yang dilakukan. Hal ini terbukti dari guru sudah mampu membuat suasana yang menyenangkan di kelas. Peserta didik betah dan senang berada di dalam kelas belajar bersama guru. Oke, itu ya. Nah, ini nilai peningkatan kinerja guru. Berdasarkan inspirasi yang didapatkan, perubahan praktik guru di ruang kelas satuan pendidikan. Saya dapat menemukan suasana belajar yang menyenangkan di lingkungan kelas dan sekolah. Pembelajaran yang menyenangkan apabila di dalamnya terdapat suasana yang rileks, bebas, aman, menarik sehingga dapat membangkitkan minat belajar siswa. Itu adalah jawaban dari guru ya. Membangun rasa tanggung jawab di antara peserta didik untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif untuk mewujudkan dengan melibatkan semua peserta didik secara aktif dan merancang kesepakatan kelas. Hal ini dapat dilakukan melalui diskusi kelas dan peserta didik menyumbangkan ide dan masukan. Wah, ini jawaban dari guru. Nah, ini bisa saya pilih dari jawaban guru ini, maka saya pilih nomor 3 ya. Saya pilih nomor 3. Lalu guru sudah mengambil tindakan untuk meningkatkan kinerja melalui upaya tindak lanjut yang berkelanjutan atas tantangan yang dihadapi dan mempelajari di kelas. Nih, guru selalu melakukan refleksi atas pembelajaran yang dilaksanakan serta melakukan kolaborasi dengan siswa serta minta pendapat pemimpin atas pembelajaran yang telah dilakukan. Ini tidak harus sama ibu dan bapak ya. Ini bagaimana ibu bapak menjawab
memberikan penjelasan dari jawaban-jawaban diberikan oleh guru-guru kita. Baik, setelah itu dikumpulkan ibu dan bapak. Setelah selesai dikumpulkan, nah ini dia. Maka di sini, ini kumpulkan nilai ya. Ini kita perhatikan ibu dan bapak. Setelah dikumpulkan, nilai tidak dapat diubah lagi dan akan masuk ke dalam perhitungan nilai secara keseluruhan. Jadi inilah nilai penilaian terakhir di dalam observasi ya. Observasi kelas tindak lanjut sampai refleksi tindak lanjut. Maka ini setelah kita kumpulkan tidak bisa lagi dirubah, dan ini akan menentukan nilai akhir. Nanti guru kita di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi, dan di atas ekspektasi ya ibu dan bapak ya. Kalau kita yakin maka kita kumpulkan, kita klik ini, saya mengerti bahwa nilai tidak dapat diubah lagi setelah dikumpulkan. Lalu kita klik kumpulkan, dan saya ini belum saya kumpulkan karena saya akan melihat perubahan dari rekan-rekannya yang lain, sehingga nanti semua guru insya Allah akan sama-sama dikumpulkan. Jadi boleh saya simpan draft saja dulu ibu dan bapak. Simpan draft. Oke, simpan draft. Baik ibu dan bapak, itu yang bisa saya bagikan pada hari ini, dan marilah kita sama-sama memberikan penilaian yang baik terhadap guru-guru kita sesuai dengan sesuai dengan Perdirjen Juknis Pengelolaan Kinerja ibu dan bapak ya. Di sini sudah ada jelaskan bagaimana nanti penilaiannya. Oke. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan di sekolah kita masing-masing, sehingga guru kita nanti tidak ada yang dirugikan ibu dan bapak. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ibu dan bapak juga bisa memahami dan belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.